سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Ikhwati billah, di Ma'had Al-Iman Ibnu Katsir yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas karunia dan nikmat-nikmat-Nya yang begitu banyak, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk bisa melakukan hal-hal yang insya Allah bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita berdoa mudah-mudahan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan ini kita kembali untuk melanjutkan tafsir Qisar Iswa, yaitu Juz Amma. Pada kesempatan ini kita sampai pada tafsir surat Al-Adiyat. Oleh karena itu kita minta santri untuk membaca ya surat Al-Adiyat. Siapa yang siap membaca tafsir surat Al-Adiyat? Membaca surat Al-Adiyat, ya silakan. Ya, barakallahu fiik. Jadi telah kita dengarkan bersama, yaitu surat Al-Adiyat. Ya, para ulama berbeda pendapat dalam ya surat Al-Adiyat ini. Ada yang mengatakan ini surat Madaniyah, sebagaimana pendapat sahabat yang mulia Anas bin Malik dan sahabat Abdullah bin Abbas, ditambah Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Mereka mengatakan bahwasanya ini surat Madaniyah. Sedangkan jumhur al-mufassirin,
kebanyakan para ahli tafsir itu mengatakan ini surat Makkiyah, sebagaimana pendapat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian Imam Hasan al-Basri, kemudian Imam Ikrimah Maula Ibn Abbas, kemudian juga Jabir bin Zaid, ya, para imam-imam ahli tafsir rahimahumullah jami'an. Oleh karena itu, sekali lagi ini merupakan pendapat jumhur ulama yang kedua, yaitu Makkiyah. Ya, karena yang dimaksud di sini yaitu kuda-kuda perang. Ya, waktu itu belum ada kuda, sehingga kata-kata al-adiyat, ya, itu yang dimaksud unta. Ya, ada yang mengatakan al-khayl. Jadi dua pendapat para ulama ahli tafsir. Ada yang mengatakan al-adiyat maksudnya al-ibil, unta. Ada yang mengartikan atau mengatakan yang dimaksud adalah al-khayl, yaitu kuda. Nah, yang mengatakan al-ibil itu adalah perjalanan waktu haji dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Itu karena perjalanan cukup lumayan, ya, sehingga mereka menggunakan unta. Nah, yang mengatakan kuda karena lanjutan daripada ayat ini itu menceritakan tentang perjuangan melawan musuh-musuh Allah. Ya, sehingga ya dikatakan itu adalah menggunakan kuda, bukan menggunakan unta. Ya, nanti bisa dilihat ayat-ayatnya. Kemudian surat Al-Adiyat ini adalah surat yang ke-100 dalam mushaf, yang turun setelah surat Al-Asr, dan jumlah ayatnya 11. Ya, jumlah ayatnya 11. Baik, kita lihat tafsir dari surat Al-Adiyat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal 'adiyati dhabha, demi kuda-kuda yang berpacu, dhabha, dan menimbulkan suara-suara. Ya, jadi dhabha itu adalah suara yang keluar dari, ya, binatang yang berlari. Dalam hal ini bisa saja unta, bisa saja kuda. Ya, tapi umumnya di sini kita lihat selanjutnya. Ya, sebelum membahas ya keseluruhan tafsir,
Jadi kalau diartikan kuda, yaitu pada waktu digunakan untuk berperang. Sedangkan dhabha itu adalah suara-suara yang keluar dari hentakan-hentakan kaki kuda. Ya. Jadi larinya kuda-kuda tersebut, suaranya itu namanya dhabha. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, dan seperti yang sudah kita sebutkan bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, dan itu boleh bagi Allah, tapi kalau kita nggak boleh bersumpah dengan makhluk, kita harus bersumpah dengan Sang Khaliq. Ya, tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, ini menunjukkan pentingnya makhluk yang disumpah oleh Allah, supaya manusia memperhatikan apa yang disumpah oleh Allah. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya, ya, sekali lagi itu boleh, jaiz bagi Allah, karena ini menunjukkan sesuatu yang penting yang disumpah oleh Allah, dan supaya manusia memperhatikan apa yang disumpah oleh Allah. Ya, seperti sudah kita jelaskan, Allah ketika bersumpah tentang matahari wasyamsi, ya, ini menunjukkan pentingnya matahari bagi kehidupan seluruh makhluk, supaya manusia memperhatikan nikmat Allah berupa terangnya sinar atau cahaya matahari bagi kehidupan di seluruh jagat raya alam semesta ini untuk bisa beraktivitas. Begitu juga ketika Allah bersumpah wan najmi, demi bintang-bintang, ini menunjukkan pentingnya bintang-bintang yang ada di langit, yang diciptakan oleh Allah. Pertama sebagai zinatan bis sama, untuk menghiasi langit supaya kelihatan elok, indah, mempesona. Ya, ada bintang kejora, ada bintang apa banyak kelap-kelip yang terang cahayanya, ada yang menyorot, ada yang kelap-kelip, ada yang kotak-kotak kecil sekali kelihatannya begitu. Ini zinatan bis sama. Yang kedua rujuman bisyayati, yaitu untuk melempar para pencuri berita langit, yaitu syaitan yang mencuri kabar-kabar langit. Kemudian yang ketiga adalah sebagai petunjuk bagi para nelayan, ya, di dalam melabuhkan kapalnya. Begitu juga ketika Allah bersumpah tentang bulan wal qamari, ini menunjukkan pentingnya bulan purnama, ya, ataupun bulan-bulan yang lain, ya, supaya manusia bisa mengetahui dengannya, ya, penanggalan hari-hari dan seterusnya. Begitu juga ketika Allah bersumpah tentang waktu, baik wal fajri, waktu fajar, was subhi, waktu subuh, wad duha, waktu duha, wan nahar, waktu siang, wal asri, waktu asar, wal laili, waktu malam. Ini menunjukkan pentingnya waktu, ya, bagi kita umat manusia, supaya kita
waktu yang kita miliki jangan sampai terbuang sia-sia. Karena waktu kita hidup di dunia terbatas, jangan sampai disia-siakan. Karena waktu itu modal kehidupan yang diberikan oleh Allah. Nah, dalam hal ini Allah bersumpah tentang kuda, ya, di mana kuda memiliki keistimewaan ya dari hewan-hewan yang lainnya. Jadi Allah menciptakan binatang tunggangan kuda selain bisa dimakan. Udah pernah makan daging kuda belum? Bisa dimakan kuda itu. Ya, selain untuk dinaiki sebagai kendaraan, baik untuk berperang ataupun mungkin untuk jalan-jalan seperti dokar. Itu pernah lihat naik dokar atau apa itu, bendi, andong, begitu ya, umumnya untuk berperang melawan musuh-musuh ya. Ini pada latihan berkuda kan, latihan berkuda ya, kalau perlu sambil kemana, berkuda sambil mana ya, asik ya. Jadi sumpah Allah, aqsamallah bil khair, Allah bersumpah dengan makhluknya yaitu kuda, alladzi tajri hatta yusma'a li nafsiha sautun min syiddatil jaryi, di mana Allah bersumpah dengan kuda yang berlari sehingga didengar suaranya karena saking kencangnya berlari ya, suara kaki kuda ya, karena kaki kuda itu ada sepatunya, apa namanya, tapal kuda ya, tapal apa? Tapal kuda, sepatu sehingga tuplok gitu ya, kedengaran ya. Sebutkan dalam tafsir Jalalain, wal 'adiyat al khair ta'du fil ghazwi, yang namanya al-'adiyat adalah kuda yang berlari ya dalam peperangan, artinya ya yang melawan musuh-musuh Allah dalam peperangan. Wa tadbah dabhan, wa tadbah huwa sautu ajwafiha idza ada, itu suara kaki-kakinya ya ketika berjalan ya melawan musuh-musuh Allah. Kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan aqsamallahu tabaraka wa ta'ala bil khair, Allah yang maha memberi berkah dan Allah yang maha tinggi bersumpah dengan kuda, lima fiha min ayatillahil bahirah, karena pada hewan kuda itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu agung, wa ni'amahu adh-dhahirah, dan terlihat nikmat Allah yang begitu jelas, karena tadi bisa dimakan, bisa dinaiki ya, bisa digunakan untuk ya bertempur, bisa digunakan untuk jalan-jalan yang untuk cari uang, bekar, berendi, andong dan seterusnya.
ma huwa ma'lumun lil khalqi, yaitu yang sudah diketahui oleh kita-kita. Begitu juga wa aqsama ta'ala, dan Allah bersumpah yang maha tinggi ya, biha, dengan kuda-kuda tersebut, fil hali lati la yusyarikuha fiha ghairuha min anwa'il hayawanat, keadaan kuda yang tidak ada hewan-hewan lain menyertainya. Ya, artinya hewan-hewan lain tidak bisa digunakan ya seperti ya kuda untuk cari uang, untuk dimakan, untuk berperang, untuk jalan-jalan kemana dan seterusnya. Begitu juga al-adiyat aduan balikan qawiyan, yaitu kuda yang menembus musuh-musuh dengan kuat ya, yang akhirnya juga mengeluarkan suara-suara wa wasautu nafsiha fi sadriha inda istidatil adu, yaitu suara dirinya, suara kuda tersebut ya pada saat ya berhadapan dengan musuh, maka terdengar falmuriyati qadha. Allah di sini bersumpah dengan muriyat, yaitu ya pancaran-pancaran kaki kuda pada saat ya berlari kena batu-batu, akhirnya ya qadha, mengeluarkan percikan-percikan api ya, karena memang sekali lagi di kaki kuda itu ada tapal kuda terbuat dari besi atau apa itu, besi, sehingga kalau diadu dengan batu-batu ya akan keluar percikan-percikan api ya, disiddati waqiha alaiha, karena kerasnya jatuhnya kaki kuda tersebut pada batu-batu tersebut. Ya, jadi di sini disebutkan ya demi kuda-kuda yang pancaran-pancaran kakinya ketika terkena bebatuan bisa memercikkan api. Ya, di sini di tafsir Jalalain disebutkan idza sarat fil ardi zatal hijarah bil lail, terutama apabila berjalan kuda tersebut di malam hari di suatu ya daerah yang zatal hijarah, yang ada bebatuan-bebatuannya bil lail pada waktu malam hari, itu baru kelihatan percikan apinya. Kalau siang mungkin begitu kelihatan karena terkena sinar matahari. Tapi kalau malam, wah itu baru bisa kelihatan percikan-percikan yang ditimbulkan oleh kaki kuda dan ya berbenturan dengan batu-batu yang ada. Fal-mughirati subha, dan kuda-kuda yang berjalan dengan cepat pada waktu subuh ya, jadi mendatangi musuh-musuh tatkala subuh. Sini ya umumnya orang-orang suku yang orang-orang kafir itu tidak melaksanakan sholat, sehingga mereka terbuai tidur pulas. Nah, orang-orang yang beriman melaksanakan sholat subuh, kemudian
dan setelah itu menyerang musuh. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hadza amrun aglabi anna al-ghara takunu sabahan. Ini merupakan perkara pada umumnya, kejadian pada umumnya, bahwasanya penyerangan itu dilakukan umumnya pada waktu subuh. Fa'asarna bihi naq'an. Fa'asarna, maka menggerakkan, menerbangkan kuda-kuda tersebut naq'an, yaitu debu-debu. Ya, para ulama mengartikan naq'an sebagai ghubaran, ghubar, yaitu debu-debu. Artinya dengan gerakan kaki-kaki kuda yang lincah, ya, bergerak, ya, kalau kena tanah, ya, itu akan menimbulkan debu-debu yang banyak yang berterbangan sana kemari. Kalau kena bebatuan, memercikkan api pada malam hari khususnya terlihat. Ya, oleh karena itu faharokna birijlihina gubara, mereka bergerak dengan kaki-kaki mereka dan mengeluarkan debu-debu, ya, mengeluarkan debu-debu. Gubara nam'an itu gubar. Fawasatna bihi jam'an, kemudian kuda-kuda tersebut lari ke tengah-tengah musuh, ya, jadi menerjang pertengahan kelompok musuh, yaitu fatawassatna bi fawarisihinna jam'an minal a'da, maka kuda-kuda lari ke tengah-tengah, ya, di pertengahan musuh-musuh, artinya menerjang, ya, pertengahan musuh. Artinya memecah belah musuh dari tengah-tengah. Ya, kuda-kuda tersebut lari ke tengah-tengah dan memporak-porandakan musuh dari tengah-tengah. Nah, apalagi debu-debu tersebut membuat kelilipan musuh. Ya. Kalau yang naik kuda kan tinggi, tapi musuh-musuh yang ada di bawah, ya, kena debu-debu akibat kaki-kaki kuda tersebut. Di sini semua adalah qasam, sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian baru Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanud. Innal insana, sesungguhnya umumnya manusia. Ya, alif lam listighraqil jinsi, yaitu untuk semua manusia. Sesungguhnya semua umat manusia li rabbih lakanud, terhadap Rabbnya itu melampaui batas. Ya. Lakanud artinya, kata, ya, pemilik tafsir Jalalain, yaitu lakafurun yajhadu ni'matahu ta'ala. Kufur, sungguh-sungguh manusia terhadap Rabbnya itu mengkufuri dengan menentang nikmat-nikmatnya Allah. Kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan wal muqsam alaih qauluhu innal insana li rabbih lakanud. Ya,
Dan yang disumpahkan oleh Allah itu adalah perkataan Allah, innal insana, sesungguhnya semua umat manusia pada umumnya li rabbihi lakanun, terhadap Rabbnya itu kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Dia merasa bahwasanya nikmat yang diperolehnya itu hasil jerih payahnya sendiri. Padahal itu pemberian Allah. Ya seperti Qarun, ketika diingatkan kepada kaumnya, Ron, lo ingat Ron, itu nikmat semua dari Allah, dan Allah enggak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Qarun mengatakan, kalian lihat, semua harta yang saya miliki, semua kekayaan yang saya punyai, itu tidak lain hasil jerih payah saya sendiri. Oleh karena itu Allah murka kepada Qarun, enggak mau mengakui kalau itu nikmat dari Allah. Akhirnya Allah membinasakan Qarun dan menenggelamkan semua harta yang dimilikinya ke dalam tanah. Ya, ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, tentang kisah Qarun. Ya, inna Qaruna min qaumi Musa fabagha, sesungguhnya Qarun termasuk dari kaumnya Nabi Musa, fabagha, kemudian dia melampaui batas. Intinya disebutkan di situ Qarun tidak mau mengakui itu nikmat dari Allah. Ini pada umumnya manusia dikatakan seperti itu, kecuali yang diselamatkan oleh Allah untuk bersyukur, mengakui kalau itu merupakan nikmat dari Allah. Sebagaimana definisi syukur, masih ingat? Ya, definisi syukur. Ya, yang dikatakan oleh Syekh Abu Abdullah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, terkenalnya tafsir As-Sa'di, ketika menafsirkan surat Ibrahim ayat yang ke-7, beliau mengatakan yang namanya hakikatus syukri, ya, tafsir surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum, maka beliau mengatakan hakikatus syukri, hakikat bersyukur itu adalah i'tiraful qalbi bi ni'amillah wa sana'u 'ala Allahi biha wa sarfuha fi mardatillah. I'tiraful qalbi bi ni'amillah, yaitu mengakuinya seorang hamba dengan hatinya terhadap nikmat-nikmat Allah, wa sana'u 'ala Allahi biha, dan memuji Allah atas nikmat-nikmat yang sudah diperoleh tersebut dengan lisannya, wa sarfuha fi mardatillah, dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut fi mardatillah, dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah. Itu hakikat bersyukur yang sesungguhnya. Jadi bukan cuma mengucapkan alhamdulillah, bukan. Tapi hati harus mengakui, ya, lisan memuji Allah,
lalu menggunakannya dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah, itulah hakikat bersyukur. Ya, hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kufur terhadap nikmat Allah lakanut. Ya, tapi manusia hendaklah bersyukur di dalam hidup ini terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah, agar Allah menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepadanya. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, innal insana li rabbih lakanut, sesungguhnya umumnya manusia terhadap Rabbnya itu kufur. Fatabi'atul insan wajibiyyatuhu, maka tabiat manusia dan alamiahnya, yaitu pembawaan sejak lahir, ya, itu bahwasanya dirinya itu tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa cukup. Bahkan tabiatuha al-kasal wal manmu, tabiatnya manusia itu malas dan suka menahan harta, menahan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya berupa hak-hak fakir miskin, ya, dari harta yang sudah diberikan oleh Allah tersebut. Illa man hadallah, kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ya, inilah memang keadaan manusia itu, ya, sangat-sangat kufur terhadap pemberian Allah pada umumnya. Ya, manusia secara umum, termasuk kafir, orang-orang kafir, jelas nggak pernah bersyukur terhadap pemberian Allah. Orang Islam saja juga banyak yang tidak bersyukur kepada Allah, kecuali yang diberi hidayah oleh Allah untuk bersyukur. Kemudian dilanjutkan, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu, dan sesungguhnya dia, dhamir hu di sini kata para ulama bisa kembali kepada Allah, bisa kembali kepada manusia. Kalau kembali kepada Allah, sesungguhnya Allah terhadap kufurnya nikmat manusia kepada Allah la syahid, sungguh-sungguh Allah menyaksikannya, melihatnya. Kalau kembali dhamir tersebut kepada manusia, sesungguhnya manusia itu sendiri mengetahui kufurnya dia, menyaksikan hal itu, ya, menyaksikan kalau dia kufur nikmat, ya, itu, yaitu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau bahkan mengingkarinya, seperti Qarun yang sudah mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kemudian dikatakan lagi dalam ayat selanjutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia lihubbil khairi lasyadid, untuk mencintai al khair
Itulah syadid. Ya, khair di sini adalah al-malul katsir, harta yang banyak. Ya, sebagaimana firman Allah, ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Ya, telah diputuskan, ditetapkan, diwajibkan atas kalian apabila ada salah seorang di antara kalian yang kematian akan menghadirinya, maksudnya sudah hampir mati dia. In taraka khairan, jika meninggalkan harta yang banyak, al-wasiyah, untuk berwasiat. Begitu. Ya, surat Al-Baqarah itu ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Itu dalilnya di sini. Khair yang dimaksud adalah al-malul katsir, harta yang banyak. Jadi sesungguhnya manusia terhadap harta yang banyak itu sangat-sangat cinta sekali. Artinya terhadap harta itu sangat cinta sekali. Ya, kalau misalnya ada pembagian duit, nggak mau ketinggalan. Mau bagi duit, itu langsung lagi sana. Ya, sana suruh kerja bakti, wah milih pembagian duit tentunya. Ya, situ bagi-bagi nasi kotak, oh sana duit, nah, langsung biar duit dulu. Ya, karena terhadap harta itu sangat-sangat cinta yang namanya manusia. Hilang satu lembar, wih, kemana? Cari sampai motornya ambil copot. Ketemu ini, harta selalu. Ini sangat cintanya harta. Sehingga sampai Rasulullah SAW itu mengingatkan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya di setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian bagi umatku adalah harta. Di harta itu ujian. Oleh karena itu kadang orang diiming-imingi harta, suruh nyoblos dia, mau. Padahal ya cuma 100, 200, 500. Ya, sementara ya yang dicoblos akhlaknya nggak benar, agamanya nggak bagus. Tapi yang penting bagi dia saat itu harta. Kalau dia mementingkan kehidupannya di masa yang akan datang, ini disampingkan. Ya, artinya jangan sampai suara hanya ditukar dengan uang 100.000. Ya, hak pilih suara. Sehingga karena banyak orang-orang yang berambisi terhadap harta, sampai kadang lupa sholat karena mencari harta. Jualan itu pagi-pagi sebelum subuh udah ke pasar, khawatir nggak kebagian pelanggan, ya, atau nggoni wong, ya, akhirnya
Waki-waki sebelum subuh nanti nih orang lain ke sawah, itu sebelum subuh juga. Ya, sehingga subuhnya terbengkalai keadaan. Atau mungkin seharian ke sawah sampai sore, asarnya ya telat. Nah orang lali ya 12. Ya. Salah kasarnya belum bangun. Ya, begitu. Ya, karena cari harta, cari dunia. Inilah ambisinya manusia luar biasa. Kecuali yang diberi hidayah oleh Allah untuk tidak selalu berambisi terhadap harta. Karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, "Lau kana lil insani wadiyani minal dhahab, latamanna tsalis." Kalau seandainya seseorang itu sudah mempunyai wadiyani minal dhahab, yaitu 2 ya lembah berupa emas, lataman salis, dia akan menginginkan yang ketiga. Ya, sudah punya motor 1, kepingin punya motor 2. Sudah punya motor 2, mikir pingin 3. Punya motor 1, ya istrinya mau belanja. Mas di mana motornya mau tak pakai? Gantian mas. Ya sebentar, sedang ngopi ya, misalnya ya, cepat ya. Kemana mas? Saya ada janjian ya. Oleh karena itu kepingin punya 2. Kalau punya 2 enak, istri 1, saya 1, jadi nggak ditelepon terus. Sudah punya 2, anak-anak sebelum mengantarkan sekolah. Waduh, kalau punya 3, karena nggak sendiri pakai motor. Ya, punya 3, waduh, ya mending punya mobil. Ya bisa sama-sama. Ya nggak kepanasan, nggak kehujanan. Sudah punya mobil, ya kepingin, kalau punya truk bagus, bisa untuk bisnis, terokol, ya terbuka. Ya bisa untuk ya disewakan nusul barang, jasa angkut dan seterusnya. Sudah punya jasa angkut, kepingin punya kereta api misalnya, dan seterusnya. Jadi enggak cukup. Ya selalu kepingin terus. Ya inilah yang namanya manusia. Ya dulu nggak punya apa-apa, punya ada tetangga punya pancal terus, ya dia sepeda ontel, ya wah kalau punya panter enak, ya bisa kesana, ya sudah punya panter, kepingin yang bermesin, wah kalau panter gini capek pegel, ya kepingin punya yang bermesin, begitu. Jadi yang namanya manusia terhadap harta itu nggak pernah cukup, ya selalu sangat berambisi, dan Allah mengetahui itu. Ya karena itu orang Jawa bilang duit di motor hijau, ya. Artinya ya kepingin sekali memiliki. Ya jadi ini harta, memang harta itu fitnah ujian. Ya kadang orang gara-gara harta, ya harta warisan misalnya, sampai pelung-pelungan dengan saudara, ya nggak akur, ya hanya gara-gara harta. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-9, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Apakah
manusia tidak mengetahui kalau seandainya dibangkitkan apa-apa yang ada di dalam kubur. Jadi berupa orang-orang yang sudah mati, ya, mereka semua dikeluarkan dari kubur-kubur mereka, ya, artinya supaya mengetahui tentang hari kiamat. Bagaimana kalau hari kiamat tiba, mereka semua yang sudah mati dibangkitkan dari kubur, keluar dari kubur menuju hisab, kemudian pembalasan amal-amal manusia. Ya, karena ya orang jarang untuk mengingat yang namanya kematian atau hari kiamat. Bahkan orang-orang zaman dahulu, orang-orang ya pada zaman dahulu ingkar terhadap hari kiamat, hari kebangkitan. Apakah kita sudah setelah menjadi tulang-tulang akan dibangkitkan lagi? Begitu. Ya. Jadi ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Apakah tidak tahu kalau misalnya dibangkitkan orang-orang yang mati di dalam kubur, ya, untuk menuju hari pembalasan amal-amal mereka, ya, karena memang banyak orang yang tertipu dengan harta benda dunia sehingga dia sampai lupa kalau dia lahir ke dunia itu tidak bawa harta. Dia lahir di dunia tidak bawa uang. Dia lahir di dunia pakaian pun nggak bawa. Oleh karena itu ketika dia masuk kubur nanti kan nggak bawa apa-apa juga. Akan ditinggalkan semua harta benda dunia. Nggak ada yang dibawa ke kuburan. Kecuali orang-orang Cina. Itu hartanya itu dikumpulkan dengan yang punya, ya. Maka kita enggak, harta benda akan diwariskan. Motor yang enak dinaiki akan ditinggalkan. Istri yang cantik akan dia tinggalkan pula. Anak-anak yang menyenangkan hatinya, imut-imut, itu akan ditinggalkan juga. Rumah yang sudah dibangun begitu megah, indah, akan ditinggalkan juga. Gimana kalau mereka sudah dimasukkan ke dalam kubur, dalam kubur kemudian dibangkitkan, buksira ma fil kubur, ya, wa husila ma fis sudur, dan dinampakkan, diperlihatkan ma fis sudur, apa yang ada di dalam hati-hati mereka, berupa niat, berupa rasa takut, berupa rasa cinta, berupa tawakal, dan seterusnya amal-amal ibadah yang itu merupakan ibadah qalbiyah, ibadahnya hati. Ya, akan dinampakkan sifat-sifat, ya, kemunafikan, kekufuran, ya, keimanan, dan seterusnya. Ya, kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Rabb mereka bihim terhadap mereka semua umat manusia yauma idzin pada hari kiamat itu la khabir, sungguh-sungguh maha mengetahui. Ya,
Jadi khabir itu ya'lamu bidaqaiqil umur, yaitu mengetahui yang jelimet di antara hal, ya itu khabir kata para ulama. Kalau ya alim itu al ilmu bidawahiril asya', mengetahui sesuatu secara zahirnya. Tapi untuk mengetahui dalamnya sesuatu itu Allah khabir, maha mengetahui. Ya, kalau kita mengetahui orang dari luarnya, oh si fulan sehat, tapi fulan punya sakit asma atau habis operasi khusus bulu, atau mungkin punya sakit paru-paru dan seterusnya, atau mungkin asam urat, ya itu tidak ada yang tahu. Ya Allah Maha mengetahui semua apa yang ada di dalam tubuh manusia. Ya. Kita mengetahui sesuatu secara zahirnya, wah mobilnya bagus secara zahir, tapi ternyata mobilnya mangkrak itu karena ada kabel yang putus, atau mungkin bensinnya mampet nggak bisa jalan, atau jalannya tersendat-sendat dan seterusnya. Itu nggak ada yang tahu. Itu menjelimetnya sesuatu. Atau mungkin kita lihat mobil lancar, masya Allah bagus, tapi kalau suruh ngelihat ini kok nggak bisa jalan, kenapa? Lihat kabel-kabelnya mumet, wah bersing. Ya, ini. Jadi itu khabir, yaitu ya'lamu bidaqaiqil umur, dikohnya perkara, menjelimetnya perkara itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Begitu juga manusia terhadap harta sangat mencintai, ya kecuali yang dikehendaki oleh Allah, dan tentu saja masing-masing kita berbeda-beda dalam masalah mencintai harta. Ada yang sangat cinta sekali terhadap hartanya, ada yang ya cintalah terhadap hartanya, ada yang sangat cinta, ada yang ya biasa-biasa saja dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan, tapi pada umumnya manusia sangat cinta terhadap harta yang dimilikinya, harta yang diperolehnya, harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya baik, ya bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin, ya para santri, ya di Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Mudah-mudahan ya bisa dicerna dan dipahami tafsir dari ya surat Al-Adiyah, ya yang jelas di situ ada isyarat ya tentang ya isbat yaumil qiyamah, ya menetapkan adanya hari kiamat, hari pembalasan, ya kemudian adanya kehidupan di dalam kubur, dan manusia akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka yang sudah lama sekali, ya kemudian menuju mahsyar, tempat pengumpulan manusia. Ya begitu juga tentang kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala maha yang mengetahui. Karena itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah itu mengingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu betul-betul mengetahui amalan-amalan yang zahir dan yang batin,
yang tersembunyi maupun yang kelihatan, dan Allah akan memberikan balasan ya pada hari itu, yaitu hari kiamat, karena Allah Subhanahu wa taala khabirun bihim fi kulli waqtin, Maha mengetahui mereka di setiap waktu. Ya, baik ya waktu lampau, waktu yang sedang, ataupun waktu yang akan datang. Inilah kehebatan pengetahuannya Allah yang meliputi segala sesuatu. Artinya pengetahuan Allah meliputi zaman dan makan, meliputi waktu dan meliputi tempat. Ya, meliputi waktu terdahulu, waktu yang sedang terjadi maupun waktu yang belum terjadi. Ya, artinya Allah alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun. Fa idza kana arafa kaifa yakun. Allah itu mengetahui apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi. Kalau yang belum terjadi itu terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadinya. Jadi ini ya, begitu juga ya meliputi tempat. Tidak ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah, sehingga Imam Malik rahimahullah mengatakan innallaha fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu syai'un. Sesungguhnya Allah ada di langit dan pengetahuannya Allah itu meliputi semua tempat. La yakhlu minhu syai'un, tidak ada sesuatu yang lepas dari pengetahuannya Allah. Artinya semua diketahui oleh Allah. Tidak ada tempat yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tafsir surat Al-Adiyat, ya, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan bagi kita-kita. Ya, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, apabila ya ini kan ada biasanya ada. Oh, ya, ya baik. Untuk sementara ini waktu turunnya masih lama. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga ya bisa dicerna dan dipahami. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, semoga majelis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ustazina Ustaz Arifin. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita di masa depan nanti. Acara selanjutnya adalah penutupan. Di setiap akhir pertemuan ialah perpisahan, dan kita semua pasti akan merasakannya. Oleh karena itu, saya selaku MC ingin izin untuk menutup acara ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah.